Shalom jua-jua aman banta krina senina moria ijapa pe kita kena ringan ibas paksa enda. Jumpaka kita ibas bahan sermon pe amorianta. Ibas minggu enda kita ngerana karena Aron di bata simuat bagin. Mari senina moria ertoto kita lebe sope si bagiken bahan sermon ta enda. Ertoto kita. O Bapa kami sini surga, kamkap di bata si isembah kami, si katawari penemani kegeluhan kami si ngajari kami. Ibas paksa enda pe Tuhan jumpaka kami, ibas bahan sermon pe amoria kami. Ngerana kaman kami kerina Tuhan, gelah ibas minggu enda, sermon kami enda banci mereken uli si mahuli. Nandangi kerina kami moria segi BKP ijapa pe kami kena ringan. Ngerana dagi kam o Tuhan sebab reh kami ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Kuogeken senina moria alu berbahasa Indonesia sermon ta enda. Kuogeken sada Korinti 3 ayat 6 sesiwa. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, senina moria, seperti kita ketahui bahwa Aron atau pekerja adalah sekelompok orang, sekelompok pekerja yang mengerjakan kebun atau ladang seseorang lalu diberi upah. Nah, biasanya Aron di orang Karo, dia akan bekerja bersama-sama dengan talenta masing-masing yang mereka miliki, dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai kelebihan, dengan berbagai kekuatan, dan dengan berbagai kelemahan. Nah, sebagai Aron atau pekerja, mereka punya tujuan, yaitu sampai kepada penyelesaian pekerjaan. Sehingga apapun yang terjadi, Aron yang kuat akan selalu membantu Aron yang lemah. Aron yang cepat akan membantu Aron yang sedikit lambat pekerjaannya. Tetapi semua tujuannya adalah supaya pekerjaan mereka selesai, terjawab, dan ladang itu bersih, ladang itu bisa dinikmati, bisa ditanami, dan segala macamnya. Lalu mereka pun menerima upahnya dari yang memiliki kebun atau ladang. Nah, demikianlah di dalam P Amoria kita kali ini. Kita akan berbicara tentang Aron Tuhan atau kawan sekerjanya Allah. Bagaimanakah kawan sekerja Allah itu sendiri? Nah, surat 1 Korintus ini itu ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat Korintus pada waktu perjalanan misinya yang kedua. Nah, penulisannya dilatar belakangi oleh beberapa hal, salah satunya ada perselisihan. Nah, kota Korintus itu adalah kota metropolitan dan letaknya sangat strategis sehingga banyak orang datang ke Korintus untuk berdagang. Nah, selain itu kota Korintus juga dikenal dengan tingkat kejahatannya yang luar biasa, sehingga segala kejahatan dilakukan terang-terangan di sana. Nah, bagi Paulus sendiri jemaat berselisih adalah jemaat yang belum dewasa di dalam iman, sehingga mereka masih dikuasai oleh roh-roh pemecah, belum bisa memfokuskan diri mereka kepada sumber pertumbuhan. Jadi permasalahan yang terjadi di Korintus ini adalah jemaat yang mengelompokkan diri menurut bapak rohani mereka. Ada yang mengaku kami dari kaum Paulus, kelompok Paulus, kami dari kelompok Apolos, kami dari kelompok Kefas, kami dari kelompok Kristus. Nah, sebuah buku yang mengatakan bagaimana riwayat hidup Paulus mengatakan bahwa kelompok Paulus ini adalah terdiri dari kaum-kaum libertin. Siapa itu? Mereka ini adalah orang-orang yang telah mendengar khotbah Paulus dan
tentang bagaimana kemerdekaan sebagai orang Kristen. Jadi mereka ini juga menyimpulkan bahwa mereka dapat hidup sesuka hatinya karena kemerdekaan yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Jadi menurut para guru agama Yahudi, itulah yang terjadi jika berita Kristen disampaikan tanpa tuntunan hukum perjanjian lama. Jadi hal ini pernah menantang Paulus di Galatia. Jadi sebenarnya Paulus selalu menekankan bahwa sebagai orang Kristen, ia selalu menjalankan kewajiban-kewajiban moral. Nah, kelompok yang kedua ini adalah kelompok Kefas. Siapa itu? Kelompok Kefas ini adalah kelompok legalistik. Artinya mereka ini seperti para guru agama Yahudi di Yerusalem yang berpendapat bahwa kehidupan Kristen berarti mengikuti hukum Taurat dengan ketat. Jadi aturan ketat baik menurut upacara agama maupun secara moral. Nah, lalu yang ketiga, kelompok Apolos ini, kemungkinan ini juga adalah orang-orang yang mengikuti pandangan Yunani klasik. Ya, seorang Yunani klasik itu seorang Yahudi dari Alexandria. Jadi dia yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Nah, lalu yang keempat, kelompok Kristus. Mereka ini mungkin juga menganggap dirinya adalah di atas kelompok-kelompok yang lain. Jadi mereka menghendaki berhubungan langsung dengan Kristus secara pribadi. Jadi sama seperti hubungan mistik yang sudah mereka alami secara langsung dengan dewa-dewa dalam agama misteri dari timur. Jadi Paulus menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi apa yang mereka coba lakukan ialah menaati satu dewa dan dewa yang lain. Nah, jadi jemaat di Korintus ini tidak hanya berselisih dengan mengidolakan siapa pemimpinnya, melainkan ada beberapa masalah yang membuat mereka terpecah belah. Ya, salah satunya dicatat dalam buku John. Mereka terpecah karena soal kepemimpinan. Ada yang mengatakan karena soal standar moral, kasus pendakwa dan terdakwa, kasus orang Kristen yang lemah dan yang kuat. Jadi mereka terpecah antara orang kaya dan yang miskin. Mereka juga terpecah karena karunia roh. Nah, jadi dari semua informasi ini maka kita dapat simpulkan bahwa di kitab Korintus ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus, sehingga Paulus ingin menggunakan dan menegur mereka supaya tidak hidup dalam persoalan-persoalan duniawi ini. Jadi di satu sisi banyak golongan ini memperlihatkan pertumbuhan iman Kristen yang dinamis, yang tidak kaku dan monoton. Artinya banyak beragamnya lah di sana. Nah, Rasul Paulus sendiri bersyukur atas perkembangan kekristenan yang plural ini ya, yang beraneka ragam ini. Nah, tapi di satu sisi banyak golongan ini juga memperlihatkan pertumbuhan iman Kristen yang betul-betul bebas gitu ya. Di lain sisi lagi, bahkan karena keragaman itu akhirnya tidak membuat mereka semakin dewasa dalam hidup berjemaat dan beribadah kepada Yesus. Akhirnya mereka melihat perbedaan di antara mereka sebagai suatu yang mengancam iman. Mereka tidak sikap dan tidak bersiap untuk ramah terhadap perbedaan yang ada. Padahal ketika perbedaan itu dikelola dengan baik, itu akan menjadi sumber pertumbuhan yang baik. Nah, disinilah Rasul Paulus ingin mengharapkan kembali bagaimana keberadaan mereka, dirinya sendiri sebagai kawan sekerja Allah. Jadi mereka bukan lawan sekerja, tapi mereka itu adalah kawan sekerja. Jadi di hadapan mereka terhampar ladang Allah. Jadi ini ada ladang Allah, termasuk itu jemaat Kristen sendiri yang menunggu untuk diolah. Ya, mereka perlu didampingi dalam pertumbuhan iman mereka supaya bisa menjadi berkat bagi kehidupan. Jadi kawan sekerja yang dimaksudkan Rasul Paulus itu kalau bahasa Yunani itu adalah sinergoi. Jadi artinya bahasa Indonesia diserap menjadi kata sinergi atau sinergis. Jadi kata ini mengandung makna ada jalinan,
ada jejaring interaksi kerjasama yang kuat di pihak-pihak yang terlibat. Nah, seperti Aaron tadi. Sehingga inilah yang menjadi topik kita pada hari ini. Bagaimana kita sebagai Moria-Moria pada saat ini memiliki satu kerinduan sebagai kawan sekerja Allah, khususnya dalam rangka sidang majelis sinode kita di tahun ini. Bagaimana kita berguna bersama-sama secara sinergis sesama Moria, kiranya bisa memberikan yang terbaik di tengah-tengah sidang majelis sinode kita. Jadi tidak ada gunanya jemaat Kristen semakin bertambah, semakin banyak dan semakin beragam kalau kita tidak bisa berpikir dan bertindak secara sinergis. Mereka malah akan menjadi lawan satu dengan yang lain. Mereka bahkan tidak akan bisa bersaksi bagi dunia ini dengan baik. Nah, mari kita belajar untuk menjadi kawan sekerja Allah di dalam Tuhan. Baik di dalam keberagaman kita juga dimampukan untuk bersaksi bagi dunia. Mari Moria-Moria sekalian, di aksi kita di minggu ini, bagaimana kita bersatu hati untuk mendukung sidang majelis sinode kita yang akan berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dengan mendapatkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sebagai warga GBKP, bagaimana kita menjadi satu bangunan yang baik, saling bergandengan tangan, saling menjalin relasi hubungan kerjasama yang baik, baik antara yang bersidang nantinya maupun kita yang akan mendukung mereka yang bersidang di dalam doa-doa kita. Kurang lebih 10 hari para utusan-utusan akan melakukan persidangan di retreat center. Kita berdoa, biarlah kiranya sebagai Aaron Tuhan, kawan sekerjanya Tuhan dengan berbagai talenta, kita mungkin bisa memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk kelangsungan sidang majelis sinode kita, dan kita yakin Tuhan akan memakai setiap utusan-utusan kita menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, Senina Moria, marilah kita bersama-sama mewujudkan Aaron di bata, kawan sekerja Allah, sehingga kita bersama-sama secara sinergis mendukung apa yang sudah diprogramkan oleh gereja kita, mendukung para pemimpin-pemimpin kita, bahkan utusan-utusan yang akan diutus di tengah-tengah persidangan ini. Dan kita belajar menjadi kawan sekerja Allah, sekerja Tuhan, dengan keberagaman kita, dengan kemampuan kita, dan kita akan bersaksi bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita tutup sermon kita ini dengan berdoa. Ikatakan kami bujur Tuhan, ibas katandu singgo sehman kami. Ajar rindu kami tetap selaku Moria sirkini teken man Tuhan di bata. Jadi sada Aaron, bangunan Tuhan, si harus iperdiateken kami, si harus tuhu ipergermetkan kami. Gelah banci kami kerina Tuhan, si topang-topangan, saling mendukung, saling memotivasi di tengah-tengah dahin pelayanan kami. Bagenam Tuhan, yendaskan kami kerina katandu sibadia enda, ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, bagaimana akap kami Senina Moria, ibas minggu enda, Tuhan si masuk kita kerina, ibas bahan PA Morianta, jana jadilah kita tetap jadi kawan sekerja Allah di dalam keberagaman kita, sehingga kita terus menjadi saksi bagi dunia dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.